Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 genap Prodi S1 Akuntansi 2022 dalam mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dan Pengendalian Internal. Izinkan kami mempresentasikan materi kami yang berjudul COVID, yaitu Control Objective for Information and Related Technology. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan para anggota kelompok kami yaitu Miranda Sitorus, Lusmelia Rianti, Silke Syahidah, Shanti, Ian Saputra, Saidati Rahmatut, Alif Syahvan, Farah Salwa, Ronovan, dan Weni Fadila. Baiklah, sebagai permulaan, saya akan menjelaskan sekilas tentang COVID. COVID adalah sebuah kerangka kerja yang memberikan layanan berupa panduan prosedur tata kelola teknologi informasi kepada enterprise dalam mengelola dan memanajemen aset atau sumber daya TI untuk mencapai tujuan enterprise itu sendiri. Baiklah, materi selanjutnya adalah sejarah perkembangan COVID. Pada tahun 1996, COVID pertama kali dirilis dan digunakan auditor keuangan untuk menavigasi pertumbuhan lingkungan IT dengan lebih mudah. Kemudian pada tahun 1998, COVID versi 2 dirilis oleh ISAKA dengan versi yang lebih komprehensif serta cakupannya untuk area di luar kendali audit. Kemudian versi ketiga dan keempat dirilis dengan menyertakan pedoman lebih lanjut mengenai manajemen keamanan cyber. Tahun 2012, COVID-5 dirilis dan berfokus pada penyediaan tools, praktik terbaik, serta tujuan yang dapat diterapkan secara universal untuk semua operasi IT. Pada COVID-5 dilengkapi dengan 5 prinsip dan 7 enablers yang diberikan untuk melengkapi COVID-4. Tahun 2019, ISAKA merilis versi terbaru COVID yang dikenal dengan nama COVID 2019. COVID 2019 dianggap lebih umum, komprehensif, dan fleksibel. Materi selanjutnya yaitu perbedaan pada COVID-5 dan COVID 2019. Yang pertama yaitu pada prinsip dan tujuan, kedua proses, ketiga prinsip kerangka, keempat manajemen kinerja dan faktor desain, kelima alur kerja desain sistem tata kelola. Perbedaan-perbedaan ini meliputi yang pertama pada prinsip yang digunakan pada sistem tata kelola. Pada COVID-5 memiliki 5 prinsip, sedangkan pada COVID-2019 bertambah menjadi 6 prinsip. Yang kedua, proses yang digunakan untuk mencapai tujuan tata kelola atau pengelolaan. Pada COVID-5 memiliki 37 proses dan bertambah menjadi 40 proses pada COVID-2019. Yang ketiga, terminologi kata kerja manage pada COVID-5 berubah menjadi kata sifat manage pada COVID 2019. Prinsip-prinsip tata kelola pada COVID-5 tidak tersedia dan prinsip-prinsip tata kelola pada COVID 2019 mulai digunakan. Pengukuran kinerja menggunakan skala 0 sampai 5 berdasarkan ISO atau IEC 33.000 dan pada COVID 2019 menggunakan skema CMMI. Perbedaan yang terakhir yaitu faktor desain pada COVID-5 tidak digunakan dan pada COVID 2019 faktor desain tersedia. Selanjutnya yaitu peran dan manfaat penggunaan COVID terhadap stakeholders. Stakeholders COVID meliputi mereka yang terlibat dalam tata kelola informasi dan teknologi perusahaan. Nah, stakeholder COVID ini ada terbaginya menjadi dua. Yang pertama, stakeholder kepentingan tata kelola dan manajemen IT. Lalu yang kedua ini ada stakeholder tata kelola perusahaan. Yang pertama, stakeholder tata kelola dan manajemen IT. COVID ini membantu mereka dalam mengidentifikasi dan memahami prinsip-prinsip utama yang harus diikuti untuk tujuan tata kelola yang seimbang dan efektif. Lalu yang kedua ini ada stakeholder tata kelola perusahaan. COVID membantu mereka memahami bagaimana IT dapat berkontribusi pada pencapaian tujuan perusahaan secara keseluruhan dan mengoptimalkan nilai dari investasi teknologi perusahaan. Manfaat dari penggunaan COVID ini ada dua. Yang pertama, dapat menjadi panduan pengembangan yang tepat
Lalu dapat juga menjadi siklus hidup solusi tata kelola. Selanjutnya yaitu mengenai COVID 2019. Kerangka kerja COVID 2019 merupakan versi terbaru yang diperbaharui setelah COVID 5.0 yang dikembangkan oleh ISAKA dan berisi panduan mengenai tata kelola dan manajemen teknologi informasi di dalam proses bisnis suatu organisasi. Di dalam kerangka kerja COVID 2019 terdapat aspek yang telah diperbarui dari versi sebelumnya. Namun, domain yang dimiliki masih 5 domain dan masih terdapat 2 area, yaitu area governance dan area manajemen. COVID 2019 dikembangkan oleh ISAKA dengan 2 kategori prinsip yang saling berhubungan untuk membangun tata kelola teknologi informasi yang baik. Yang pertama yaitu 6 prinsip untuk sistem tata kelola yang dimiliki oleh COVID 2019, yaitu yang pertama, provide stakeholder value. Yang kedua, holistic approach. Yang ketiga, dynamic governance system. Yang keempat, governance district from management. Yang kelima, tailored to enterprise need. Dan yang terakhir, end-to-end governance system. Yang kedua yaitu 3 prinsip untuk kerangka kerja tata kelola yang dimiliki oleh COVID 2019, yaitu yang pertama, based on conceptual. Kerangka kerja ini di dalam tata kelola harus berdasarkan pada model konseptual yang berguna untuk memaksimalkan konsistensi, mengidentifikasi komponen utama dan hubungan antar komponen, serta memungkinkan otomatisasi. Yang kedua yaitu open and flexible. Kerangka kerja ini di dalam tata kelola harus terbuka dan fleksibel. Hal ini berarti memungkinkan penambahan kemampuan baru di dalam mengatasi masalah yang dihadapi dengan menggunakan cara yang paling fleksibel sambil mempertahankan konsistensi di dalam perusahaan agar terintegrasi dengan baik. Yang terakhir yaitu align to major standard, yaitu kerangka kerja tata kelola yang harus sesuai dan sejalan dengan standar kerangka kerja dan peranan utama yang relevan. Baik, berikutnya mengenai pengelompokan 5 domain. Domain COVID 2019 adalah kelompok utama yang mencakup berbagai aspek tata kelola teknologi informasi dalam suatu organisasi. Hal tersebut dirancang untuk membantu organisasi dalam menciptakan nilai dari inisiatif teknologi informasi mereka, mengelola risiko dengan lebih baik, dan mengoptimalkan sumber daya. Kerangka kerja ini menentukan 40 tujuan pengelolaan dan tata kelola yang dikelompokkan ke dalam 5 domain. Yang pertama, evaluate, direct, and monitor, atau evaluasi, pengarahan, dan monitor. Domain ini mengelompokkan tujuan-tujuan tata kelola dan merupakan tempat di mana badan pengelola mengevaluasi pilihan strategis, mengarahkan manajemen, dan membantu kemajuan menuju tujuan organisasi. Yang kedua, align, plan, and organize, yakni selaraskan, rencanakan, dan susun. Domain ini membahas strategi keseluruhan organisasi dan kegiatan-kegiatan pendukung untuk teknologi informasi. Yang ketiga, build, acquire, and implement, yakni bangun, peroleh, dan implementasikan. Domain ini mencakup definisi perolehan, implementasi, dan integrasi atas solusi teknologi informasi. Yang keempat, deliver, service, and support, yakni berikan, layani, dan dukung. Domain ini mengatasi pengiriman, pengelolaan, dan dukungan layanan teknologi informasi. Dan yang terakhir, monitor, evaluate, and assess, yakni monitor, evaluasi, dan penilaian. Dalam domain ini mencakup pemantauan evaluasi dan penilaian proses dan layanan teknologi informasi untuk memastikan bahwa mereka telah mencapai tujuan organisasi. Dapat disimpulkan, dalam domain COVID 2019 memberikan petunjuk dan langkah-langkah yang jelas untuk membuat peta jalan yang efektif dan memastikan keberhasilan perjalanan transformasi. Kerangka kerja ini tidak bergantung pada alat tertentu, dan organisasi dapat memilih kerangka kerja tingkat lebih rendah untuk mengimplementasikan tujuan-tujuan pengendalian COVID. Proses implementasi COVID 2019. Implementasi COVID melibatkan serangkaian tahapan yang harus diikuti untuk memastikan penerapan yang sukses. Di sini ada beberapa
contoh proses implementasi COVID 2019. Yang pertama ada pembahasan COVID 2019. Yang kedua ada penilaian majority level. Yang ketiga ada perencanaan implementasi. Yang keempat ada implementasi. Yang kelima ada pengukuran dan pemanfaatan. Dan yang terakhir ada evaluasi dan peningkatan. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan kendala dan tantangan dalam mengimplementasikan COVID. Yang pertama, kurangnya pemahaman dan kesadaran tentang manfaat dan nilai dari tata kelola dan manajemen TI yang baik. Kurangnya komitmen dan dukungan dari manajemen puncak dan pemangku kepentingan. Yang ketiga, kurangnya sumber daya baik manusia, finansial, maupun teknologi untuk melaksanakan implementasi. Yang keempat, keterbatasan waktu dan prioritas yang berbeda-beda antara proyek TI yang sedang berjalan. Yang kelima, keterbatasan kemampuan dan keterampilan dari tim TI dan pengguna dalam menggunakan teknologi dan mengikuti proses-proses yang ditetapkan oleh COVID. Yang keenam, keterbatasan ketersediaan dan kualitas data dan informasi yang dibutuhkan untuk melakukan penilaian, pengukuran, dan pemantauan terhadap kinerja dan pencapaian tujuan TI. Yang terakhir, perubahan lingkungan bisnis dan teknologi yang cepat dan dinamis, sehingga membutuhkan penyesuaian dan pembaruan secara berkala terhadap framework COVID. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang strategi dalam mengatasi kendala dan tantangan implementasi COVID. Yang pertama ada mempertimbangkan konteks perusahaan. Setiap perusahaan perlu merancang rencana implementasi pada faktor-faktor di lingkungan internal maupun eksternalnya, seperti etika, budaya, hukum, peraturan, atau kebijakan yang berlaku, serta visi misi dan tata kelola gaya manajemen. Yang kedua ada menciptakan lingkungan yang tepat. Dalam lingkungan perusahaan yang lemah, dukungan partisipasi merupakan hal yang paling penting agar perbaikan dapat dipertahankan, seperti yang dapat dilakukan dengan menyediakan sumber daya yang memadai untuk mendukung kinerja atau program dari perusahaan. Yang ketiga ada mengenali titik masalah atau tantangan dan pemicu peristiwa. Dengan mengenali titik masalah atau tantangan peristiwa pemicu, hal ini akan meningkatkan penerimaan dan rasa urgensi terhadap perusahaan. Selain itu, tantangan dapat segera diidentifikasi dan nilai tambah dapat dikenali perusahaan. Yang ketiga ada memungkinkan perubahan. Dalam menghadapi tantangan, implementasi keberhasilan COVID tergantung pada penerapan perubahan sesuai dengan tata kelola atau manajemen yang sesuai dengan aspek manusia, perilaku, serta budaya. Perubahan perlu diatasi dengan pendekatan struktur dan proaktif. Yang terakhir ada pendekatan siklus hidup. Pendekatan siklus hidup memberikan pemahaman bagi perusahaan dalam menggunakan COVID untuk menghadapi tantangan yang biasanya dihadapi selama implementasi. 3 komponen yang saling terkait dari siklus hidup meliputi siklus hidup perbaikan berkelanjutan, pemberdayaan perubahan, dan manajemen program. Baik, di sini saya akan membahas studi kasus kelompok kami, yaitu Al-Rajhi Bank adalah salah satu bank Islam terbesar di dunia dengan total aset sebesar 288 miliar, modal disetor sebesar 4,3 miliar US dollar, dan basis karyawan lebih dari 8.400 rekanan. Dengan basis yang didirikan di Riyadh, Arab Saudi, Al-Rajhi Bank memiliki jaringan luas yang mencakup lebih dari 500 cabang, lebih dari 100 cabang khusus wanita, lebih dari 4.030 anjungan tunai mandiri, dan 36.000 terminal point of sale. Fungsi tata kelola, teknologi informasi bank ini baru dibentuk pada tahun 2014, dan bank harus mematuhi persyaratan kepatuhan terhadap peraturan yang ditetapkan oleh Bank Sentral Arab Saudi. Selain itu, temuan audit menunjukkan perlunya perbaikan kerangka manajemen risiko, teknologi informasi, dan pengendalian internal. Bank menggunakan berbagai kerangka kerja dan standar termasuk Project Management Office,
dan ISO untuk mengatur dan mengelola teknologi informasi. Solusi dari kasus ini yaitu 1. Memilih kerangka. Bank menyadari perlunya menggunakan model terintegrasi untuk memenuhi berbagai kebutuhan yang ditetapkan, terutama persyaratan kepatuhan dan audit. Model terintegrasi juga dianggap penting untuk memperkenalkan bahasa umum manajemen risiko agar bank dapat mengukur kinerja teknologi informasi dengan lebih baik. 2. Dukungan manajemen. Untuk mendapatkan dukungan dari manajemen senior, permasalahan dan tujuan bisnis bank diidentifikasi. Permasalahannya mencakup fakta bahwa berbagai kerangka kerja dan standar tata kelola digunakan untuk mengelola dan mengatur teknologi informasi, serta mengaudit ketidaksesuaian dari badan internal dan eksternal. 3. Mencapai tujuan. Bank melakukan penilaian kapabilitas proses berdasarkan COVID-5 dan ISO 15504 untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan proses yang ada. 4. Bergerak ke depan. Bank menghasilkan model di mana COVID dapat digunakan untuk memenuhi persyaratan kinerja teknologi informasi, audit dan kepatuhan dalam bank. Penciptaan model seperti ini memungkinkan bank untuk mereplikasi pekerjaan yang telah dilakukan dengan mudah. Demikian penyampaian materi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan pengucapan. Kami akhiri, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.